Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho mendapatkan bone skill dengan Grey dan berhasil mengalahkan Broccoli. Setelah itu Suho memberi sebagian area Shadow Dungeon sebagai wilayah Beast. Setelah menjalani daily quest, Suho mendapatkan Gauntlet Vulcan Horn dan masuk ke dalam dungeon sebagai Howling. Setelah memasuki dungeon, para hunter bersiap melakukan party raid. Kapten Raid yang seorang hilal memberi bab tambahan. Semuanya bersiap untuk bertempur. Di hadapan mereka monster-monster lizard beast bermunculan. Kapten bilang pada Suho dan Lim, "Jumlah kita sangat sedikit, jadi jangan jauh-jauh dari kami dan cepat bekerja." Lim bisik-bisik pada Suho, mereka bilang kita harus berlindung di balik mereka. Suho dalam hatinya bilang, "Lizard Beast, kurs random box memberiku Vulcan Horn. Kukira akan muncul demon di sini, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan ilmu yang berharga setelah observasi ini." Terlihat para hunter bekerja sama mengalahkan Beast dengan serangan kombinasi penyihir, tank, dan damage dealer. Lizard Beast dikalahkan dengan mudah. Suho yang melihat itu kembali berpikir, sebaiknya aku terus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperhatikan kerjasama para hunter. Dengan semua goblin kapten dan chipnya yang aku bunuh saat daily quest, aku bisa berkonsentrasi melihat mereka. Suho membuka Shadow Dungeon. Bangkitlah. Suho mengeluarkan beberapa prajurit bayangan goblin. Bagus, seiring bertambahnya status intelijenku, aku sekarang bisa mengendalikan 7 prajurit bayangan. Setelah mengalahkan monster, Kapten Raid bilang, "Sepertinya kita sudah selesai di sini. Semuanya ayo beristirahat terlebih dahulu. Meski kita bisa berburu lebih banyak lagi, kita cuma punya 2 pengumpul, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini menyebalkan." Kemudian ia menengok dan heran karena melihat bayangan goblin sedang mengumpulkan mayat monster. "Tunggu, itu sudah selesai. Hei, apa itu summon milikmu?" Ia lalu memegang tangan Suho sambil bersemangat. "Tolong jadi pengumpul eksklusif bagi regu kami." Suho menjawab, "Aku tidak berencana untuk menjadi pengumpul selama-lamanya." Kapten Red terus membujuk, "Tentu saja kami akan menawarkan gaji tertinggi yang pernah ada di sepanjang sejarah para pengumpul." Seorang hunter berkata, "Kapten, kita telah menemui sebuah masalah. Kami menemukan mayat warga sipil." Kapten Red heran, "Aku tidak pernah mendengar seekor bis yang menggunakan api di stasiun Seoul ini. Apa memang ada monster yang bisa membakar tubuhnya menjadi biru seperti itu?" Lim menjawab, "Aku yakin itu benar. Kami sempat berada di tempat kejadian saat di Universitas Korea. Mereka itu Mistburn." Hunter lainnya menemukan banyak mayat. Kapten di sini juga ada. Seseorang bertanya, "Apa kita akan menghentikan perburuan kita dan melaporkan ini pada asosiasi?" Kapten Red sejenak berpikir, kejadian ini memang aneh, tapi dilihat dari pakaiannya, mereka itu adalah warga sipil dan bukan hunter. Party kita terdiri dari Awaken Rank D dan Rank C. Seharusnya kita bisa melakukannya. Kapten Red berkata, "Ayo maju." Suho kaget mendengar itu. Apa maksudnya? Jadi kita harus maju di situasi semacam ini. Suho bilang, "Hei, Mistburn itu jauh lebih berbahaya dari dugaanmu." Kapten Red menjawab, "Akulah yang membuat keputusan sebagai pemimpin regu sekarang. Kalian tim pengumpul bersihkan area ini dan segera ikuti kami." Lim bertanya pada Suho, "Apa kita harus berurusan dengan Mistburn lagi?" Suho menjawab, "Bukankah kau punya skill berlari? Kalau situasinya jadi berbahaya, maka cepat lari dari sini. Aku punya firasat buruk soal tempat ini." Di sebuah tempat, terlihat banyak Mistburn yang sedang digantung sambil terbakar. 3 sosok demon terlihat di sana. Kekuatannya masih kurang. Kedua, bagaimana dengan pasokan kayu bakar?
Demon kedua menjawab, ada masalah dengan pemasoknya dan pasokannya tidak stabil. Kita harus meminta manusia itu untuk mengatur pemasok yang baru. Ada masalah dengan hiena yang tadinya memasok kita kayu bakar. Jika ini terus berlanjut, produksi Stardust kita akan tertinggal dibandingkan pabrik lain. Mereka kemudian menyadari sesuatu. Sepertinya ada hunter di sini. Kebetulan sekali saat kita membutuhkan kayu bakar. Demon ketiga bilang, kalau begitu aku akan keluar saudaraku. Persembahan summon kerabat kita tidak boleh gagal. Demon lain menjawab, kau ingat, kita perlu menangkap mereka hidup-hidup. Demon ketiga membawa pedang besarnya dan bilang, aku mengerti. Sementara itu di jalur rel kereta api dungeon tersebut, para hunter sepanjang jalan mengalahkan banyak magic beast. Mereka beristirahat sejenak. Sepertinya kita dapat barang bagus hari ini. Kau benar, memang tepat kita memutuskan untuk tetap hunting. Benar sekali, aku juga membawa kolektor yang baik hari ini. Jadi mungkin ini saatnya menggunakan benda yang telah kusimpan. Kapten Red mengeluarkan Stardust. Apa kalian pernah mendengar ini? Hunter lainnya terkejut. Bukankah itu magic booster yang belakangan ini populer di antara para hunter? Dengar barangnya sangat sulit untuk didapatkan dan kau malah menyembunyikannya. Kapten Red menjawab, efeknya bertahan selama seminggu, tapi bahkan bagi low rank, katanya ini bisa meningkatkan rankmu sebanyak 1 level. Jika aku memakannya, aku akan mendapatkan cereng atau magic power yang lebih tinggi. Dan di tengah pembicaraan, Demon ketiga sudah berada di belakang dan siap menyerang. Serangannya tak bisa dihindari dan membuat Kapten Red terluka. Stardust kemudian pecah. Semua hunter panik. Ada beast lain. Tenanglah, yang manapun itu pasti musuh. Semuanya waspada. Demon ketiga mengacungkan pedangnya dan berkata, 10 orang musuh yang sulit dan tidak perlu membunuh semuanya. Bunuh yang kuat saja. Demon ketiga lalu mengeluarkan Stardust. Semua hunter sontak kaget. Apa beast juga bisa memakan Stardust? Demon itu langsung memakannya. Para hunter langsung bergerak. Kita harus membunuh mereka sebelum obatnya bekerja. Semuanya serang. Demon ketiga dengan pedangnya bisa mengimbangi para hunter. Satu persatu mereka mulai ditumbangkan. Demon ketiga mengincar penyihir. Mendadak para hunter kelabakan. Cahayanya padam. Aku tidak bisa melihat apapun. Demon ketiga pada akhirnya berhasil mengalahkan para hunter. Ia langsung membawa tubuh mereka. Kayu bakar diamankan selesai. Suho dari belakang mendapatkan notif dari sistem. Quest telah muncul. Quest selamatkan para hunter. Beberapa orang di dekat sini telah tertangkap oleh para demon. Selamatkan sebanyak yang Anda bisa. Hadiah akan bervariasi berdasarkan jumlah orang yang Anda selamatkan. Jumlah hunter saat ini 7, yang diselamatkan 0. Suho mendadak heran. Jadi ada demon. Beru lalu keluar. Ada apa Mona kecil? Suho menjawab, ada quest yang baru muncul. Sepertinya para demon sedang menculik orang-orang. Semakin banyak orang yang bisa kuselamatkan, hadiahnya semakin besar. Suho bilang pada Lim, sepertinya regu penyerang sedang dalam masalah. Ayo keluar dari dungeon ini secepatnya. Lim menjawab, kenapa kau bisa tahu itu? Suho bilang, aku punya firasat buruk. Para goblin akan membantumu keluar. Para bayangan goblin mendorong Lim. Lalu bagaimana denganmu? Suho menjawab, aku perlu memeriksa kondisi regu penyerang. Lim terlihat kesal. Baiklah, aku mengerti. Aku hanya akan menghalangimu kalau aku terus berada di sini. Aku akan keluar dan meminta bantuan dari asosiasi hunter segera mungkin. Suho tersenyum. Terima kasih, aku mengandalkanmu. Suho mulai bergerak. Gray keluarlah. Gray langsung keluar dari dalam bayangan Suho. Mereka langsung melakukan bonding. Suho juga langsung memakai gauntlet Vulcan. Kita perlu bergerak sekarang juga. Suho langsung berlari dan mulai menyusuri rel kereta api yang kosong.
Di suatu ruangan, para hunter disekap. Demon ketiga membawanya. Kita berhasil mendapatkan bahan bakarnya. Demon pertama menjawab, cepat sekali, kemampuanmu memang luar biasa. Gate-nya akan segera terbuka dan sang demon akan terpanggil. Kalau begitu susun bahan bakarnya dengan rapi. Demon kedua bilang, bagus, dengan ini kita bisa memproduksi Stardust dengan aman. Terlihat matanya ditanam simbol Itarim. Stardust ini adalah racun yang diturunkan oleh para demon sebagai teknik rahasia. Sebuah stimulan yang terinspirasi dari Mad Blood Potion. Mad Blood Potion yang asli menambahkan kekuatan magicmu, tapi obat ini memiliki efek samping yang akan menyerap nyawa penggunanya. Setelah mengganti api yang digunakan untuk memanggang Magic Stone yang dilumuri darah demon dari neraka ke Mistburn Flame, efek sampingnya bisa dikurangi. Semua ini berkat sang apostli yang menyebarkan resepnya. Benar sekali, makhluk-makhluk terkutuk yang bisa mengotori jiwa dan mengubahnya menjadi monster-monster bodoh juga dibawa ke dunia ini melalui apostli. Berkat itu demon rendahan seperti kita bisa memperkuat diri. Tak lama kemudian mereka bertiga merasakan sesuatu. Ada entitas yang mendekat dengan cepat ke sini. Apa masih ada hunter yang tersisa? Probabilitasnya tinggi. Dia berbeda. Pintu yang tertutup kemudian ditendang dan terlempar ke arah demon oleh Suho. Demon ketiga dengan cepat membelah pintu tersebut dengan pedangnya. Suho berkata, apa ini tempatnya? Di sana Suho heran melihat apa yang ada di hadapannya. Apa mereka demon dan apa yang di belakang mereka? Mereka membakar beberapa Mistburn sekaligus. Apa mereka sedang melakukan sebuah ritual? Pemberitahuan, jumlah hunter saat ini 7, yang berhasil diselamatkan 0. Suho dalam hatinya bilang, syukurlah semuanya masih hidup. Dengan sekejap mata, pedang demon ketiga sudah di dekat leher Suho. Suho dengan instingnya yang tajam, menunduk menghindar dengan cepat. Suho mengambil ancang-ancang. Apa kalian yang menghabisi orang-orang dan membawa para hunter? Suho memberi pukulan. Demon ketiga yang menahan dengan pedangnya terpental. Demon kedua bilang, manusia itu berhasil menghindari serangan yang termuda. Setelah dia memakan Stardust, sepertinya kita perlu ikut bertarung, kakak. Demon kedua lalu memakan Stardust. Suho terus bertarung dengan demon ketiga. Mundur wahai yang termuda. Demon ketiga menjauh. Demon pertama dengan ukuran besarnya siap memberi pukulan. Suho refleks langsung bergerak ke belakang. Tapi di sana demon kedua sudah menunggu dan langsung memberi serangan petir. Suho tubuhnya tersengat. Sialan. Demon ketiga dengan pedangnya siap memberi tebasan. Bangkitlah. Bayangan goblin langsung keluar dan menghentikan pergerakan demon ketiga. Suho kemudian berhasil melepaskan diri. Demon kedua heran, kakak bukankah itu? Demon pertama menjawab, kau benar, itu terlihat seperti kekuatan dari Shadow Monarch yang kita lihat di hari di mana demon kita dihancurkan. Demon ketiga dengan pedangnya terus menyerang. Tentu saja ini jauh lebih lemah dibandingkan Shadow Monarch. Bayangan goblin dikalahkan dengan mudah. Selama itu bukan Shadow Monarch, kita tidak perlu takut. Suho sejenak berpikir, masing-masing mereka lebih lemah dibandingkan Broccoli. Tapi jika menyerang bersamaan, mereka bertiga sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika aku terus membangkitkan para goblin, itu hanya akan menyia-nyiakan manaku saja. Haruskah aku menggunakan metode itu? Kemudian Suho teringat kembali perbincangannya dengan Beru. Beru bilang, Mona kecil sesuai instruksi. Saya sudah mengkonsumsi sebagian untuk membaca ingatan Broccoli. Dan saya juga mengamankan mayatnya yang tersisa. Tapi prajurit bayangan melemah seiring waktu setelah kematiannya. Apa ada alasan Anda mengamankan Broccoli? Suho menjawab, setelah menyaksikan saat-saat terakhir Broccoli, hal itu membuatku berpikir jika pertarungan terakhirnya dipenuhi oleh penyesalan karena dimanipulasi Itarim. Dengan menggunakan Shadow Authority, aku mungkin bisa membantunya untuk bertarung seperti warrior sejati.
Tentu saja agar itu bisa terjadi, Gray harus menyetujuinya. Apa kau baik-baik saja, Gray? Gray malah senang. Kemudian Suho membuka Shadow Dungeon dengan kuncinya. Suho berkata dalam bayangan, "Broccoli, jika kau dipenuhi penyesalan, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Jika kau masih memiliki tekad itu, maka jawab aku, bangkitlah." Kemudian mayat Broccoli bereaksi. Dari bayangan Suho, Broccoli menanggapi panggilannya. Broccoli berhasil menjadi prajurit bayangan. Broccoli meraung dengan kebangkitannya. Broccoli level 1, common grade. Demon kedua heran, itu hiena Broccoli. Apa mungkin orang inilah yang mengalahkan Broccoli? Suho berkata, "Sekarang aku, Gray, dan bahkan Broccoli. Di sisi kita jumlah kita sama dengan mereka." Beru kesal, "Mona kecil, Anda tahu saya juga ada di sini." Suho siap kembali bertempur. Ayo kita lihat kemampuan mereka. Broccoli maju melawan demon pertama. Sementara itu gate yang diciptakan oleh para demon mulai bereaksi. Sosok demon terpanggil. Apa ini pekerjaan demon yang mengincar nyawaku? Mendadak demon itu heran melihat pertarungan di depannya. Tunggu, kenapa ada prajurit bayangan di sini? Dalam pertempuran, Suho bisa mengimbangi pergerakan demon ketiga. Suho melihat celah memberi sikutan lutut. Demon ketiga terluka. Suho bersiap memberi tinju. Satu akan tumbang. Tapi serangan Suho dihentikan oleh demon kedua dengan petirnya. Suho mulai berpikir, gangguan lainnya, kombinasi mereka cukup rumit. Jika pertarungan ini berlanjut semakin lama, aku akan kehabisan mana karena bonding dengan Gray. Bahkan Broccoli yang telah menjadi prajurit bayangan hanya bisa menahan yang satu itu. Apa ada cara lain untuk memisahkan mereka, meski hanya sesaat, agar aku bisa bertarung 1 lawan 1? Kemudian demon yang disaman masuk ke tengah pertempuran. Ia berkata, "Aku punya pertanyaan, di mana Sung Jinwoo?" Ternyata itu adalah Esil. Suho mendadak heran. Kenaik wanita yang terluka, dari mana dia datang? Selain itu dia juga mencari ayahku. Beru langsung mendekatinya. "Kenapa kau ada di sini?" Esil langsung memegang Beru. "Suara ini, mungkinkah kau Beru? Tunggu, di mana tubuhmu? Di mana juga Sung Jinwoo? Dan siapa yang bersamamu itu?" Beru menjawab, "Ceritanya sangat panjang." Demon ketiga sadar sesuatu. Apa dia pengorbanan demon saman kita? Demon kedua menjawab, "Benar, tapi entah kenapa sepertinya mereka saling kenal. Jika dia di pihak musuh, itu akan merepotkan." Beru kemudian menunjuk para demon. "Waktu yang pas. Kita bisa membicarakan itu nanti, Esil. Karena kau ada di sini, singkirkan orang-orang itu." Para demon langsung menyerang. "Mari kita singkirkan pula. Kita hanya membutuhkan darahnya saja untuk memproduksi Stardust." Suho bertanya pada Beru. "Dia sepertinya terluka. Apa kau yakin dia bisa mengatasi mereka sendiri?" Beru menjawab, "Jika itu dia, demon kelas rendah tidak akan bisa melawannya." Nama demon itu adalah Esil. Dia adalah putri pertama dari Radiru, satu-satunya keluarga bangsawan demon yang masih hidup saat raja menghancurkan dunia demon. Kekuatannya sebanding dengan rank S Hunter dalam istilah manusia. Suho kaget, rank S, jadi aku bisa menyaksikan pertarungan rank S dari dekat. Demon ketiga menyerang. Esil dengan tombaknya siap melawan. Tapi dengan satu gerakan, tombak Esil langsung terpental. Suho dan Beru kebingungan. Esil langsung terkapar. Beru bilang, "Kenapa kau jadi sangat lemah? Setelah aku melihat dengan seksama, sepertinya magic powermu menurun drastis." Esil menangis dan bilang, "Itulah penyebabnya. Setengah tahun lalu, sebagian demon di Demon Realm mulai memberontak. Kami berjuang sekuat tenaga, tapi klan kami tidak bisa menahan pemberontakan. Aku selamat berkat klanku, tapi saat aku melarikan diri, aku kehilangan darah dan kekuatanku. Bisakah kau menyembuhkanku, Beru?" Beru menjawab, "Tidak.
Itu hanya membuang magic powerku. Suho bingung, apa-apaan dua lemah ini? Demon pertama berkata, apa kalian mendengarnya? Demon kedua menjawab, aku tidak mengenalnya karena kekuatannya terlalu lemah. Tapi aku pikir dia adalah demon yang selamat dari klan Radiru. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk meminum darah bangsawan demon dan tumbuh lebih kuat. Suho berkata pada pasukan kecilnya, jika kita bisa melawan situasi untuk melakukan 1 lawan 1, aku bisa menangani salah satu dari mereka dengan mudah. Beru menjawab, kalau begitu saya punya ide bagus. Saatnya menggunakan kemampuan yang aku dapatkan setelah memulihkan magic saya. Beru menggunakan skill Ruthless Command. Skill menambah status experience Ezreal sebanyak 50%. Efek samping menyebabkan Ezreal terkena Curse of Madness. Beru teriak, majulah dasar demon tidak berguna. Ezreal maju menyerang dengan ekspresi marahnya. Suho masih kebingungan. Aku merasa tidak yakin. Pokoknya kalau kita bisa mengubah situasi menjadi 1 lawan 1, kita pasti menang. Broccoli kembali maju melawan demon pertama. Ezreal maju melawan demon kedua. Apa kau mau melawanku? Bagus, darah bangsawan demon diamankan. Dari belakang demon ketiga siap menebas dengan pedangnya. Ezreal langsung ketakutan. Suho dengan cepat langsung maju. Ia mengunci tubuh demon ketiga. Suho kemudian berputar dan melempar demon ketiga ke pembakaran Mistburn. Tubuh demon langsung terbakar. Suho mengambil pedangnya lalu mengeksekusi demon ketiga. Anda telah mengalahkan demon low class. Level Anda telah bertambah. Bagus, 1 sudah tumbang. Vulcan Horn telah mengkonsumsi jiwa demon ini. Konsumtif 1, efek destruktif desire physical damage meningkat sebesar 31%. Di sisi lain Ezreal terus menyerang. Demon kedua menggunakan perisai penghalang. Apa aku benar-benar harus melawan demon gila ini terlebih dahulu? Ezreal tiba-tiba lemas. Target skill Ruthless Command telah habis dan efeknya akan hilang. Ezreal langsung tergeletak. Suho dengan pergerakan cepatnya sudah mengunci leher demon kedua. Suho lalu menghabisinya. Anda telah mengalahkan demon low class. Vulcan Horn telah mengkonsumsi jiwa demon ini. Demon pertama dalam hatinya bilang, sekarang kitalah yang dipukul mundur. Dasar makhluk-makhluk tak berguna. Tapi masih ada cara. Demon pertama kemudian menjaga jarak. Ia mengincar tubuh Ezreal. Aku hanya perlu meminum darah demon bangsawan agar bisa bertambah kuat. Tapi di sana, Suho dengan pergerakannya memberi tendangan. Suho tersenyum. Sisakan seseorang agar aku bisa menyerap mereka. Broccoli. Dari belakang bayangan Broccoli langsung menerkam demon pertama. Suho berhasil mengalahkan para demon. Tak lama Ezreal sadar, ia bertanya, Beru kenapa ada manusia yang bisa menggunakan perjuit bayangan selain Sung Jinwoo? Beru menjawab, sudah kuduga loyalitasmu itu masih kurang, makanya kau tidak bisa menyadarinya. Coba ingat-ingat, kau tahu orang yang berpotensi melakukan hal itu bukan? Ezreal kemudian menyadari sesuatu, mustahil. Anda telah mengalahkan demon low class. Vulcan Horn telah mengkonsumsi jiwa demon ini. Anda naik level. Level Anda sudah melampaui level 20. Picture Shop Purchase telah tersedia. Grey kemudian keluar dari tubuh Suho. Suho heran, sekarang ada toko di sistem. Ezreal berkata, kamu mona kecil. Suho dalam hatinya bilang, dia baru saja memanggilku mona kecil. Ezreal bilang lagi, aku tidak mengenali Anda karena penampilan Anda berubah. Anda mirip seperti Sung Jinwoo. Ezreal kemudian pingsan. Suho heran, Beru, apa dia baik-baik saja? Beru kemudian memegang Ezreal. Sepertinya dia pingsan karena kelelahan. Dia belum mati, tapi kondisinya mengkhawatirkan. Setelah itu Suho menyelamatkan para hunter. Anda telah menyelesaikan quest. Jumlah hunter yang diselamatkan 7. Suho bilang, syukurlah mereka semua selamat. Sekarang mari periksa hadiahnya. Hadiah quest 1.
3 status poin, 2 700 gold. Anda mendapatkan 700 gold. Suho heran, jika itu gold, buka shop window. Suho dalam hatinya bilang, aku bisa menggunakan gold untuk membeli item di shop window. Ada beberapa pilihan dan variasi barang yang cukup banyak untuk aku beli. Mendapatkan uang melalui penyelesaian quest itu mengingatkanku saat masih kecil saat aku menjalankan tugasku untuk mendapatkan uang saku. Suho tersenyum setelah dipikir-pikir. Ini adalah sistem yang diberikan ayah kepada aku. Aku akan menggunakannya dengan bijak, ayah. Setelah itu Suho membeli sebuah potion. Aku tidak bisa mentransfernya ke orang lain. Item low grade healing potion, sebuah potion yang memulihkan nyawa. Saat dikonsumsi akan memulihkan 50 healing point secara perlahan. Suho kemudian meminumkannya pada Esil. Tubuh Esil mulai dipulihkan. Beru bilang, Anda menggunakan gold itu pada demon yang tak berguna. Anda sangat baik anak kecil. Suho kemudian mengeluarkan kunci Shadow Dungeon. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti itu, jadi mari kita bawa dia ke Shadow Dungeon. Broccoli, tolong juga bawa mayat para demon yang kita kalahkan. Broccoli dan Gray lalu membawa Esil dan mayat para demon ke dalam Shadow Dungeon. Kemudian Suho mengambil pedang demon ketiga. Ia berkata, ada hal yang perlu aku lakukan. Suho sejenak melihat para Mistborn. Aku sudah mengira sejak pertama kali melihatnya. Terbakar seperti itu terlihat menyakitkan. Maafkan aku, tapi ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan. Suho menebas mereka. Skill Storm Slash diaktifkan. Beberapa waktu setelah itu, petugas asosiasi selesai memeriksa dungeon tersebut. Petugas asosiasi membacakan laporan mereka pada seorang hunter. Kami menemukan mayat lizard beast dan Mistborn di dalam dungeon ini. Kami juga melihat luka para hunter. Sepertinya itu bukan ulah para magic beast. Kami juga menemukan dungeon yang hancur setengah oleh pedang saat menjelajah di dalam. Lim terlihat menemani mereka. Hunter di depan Lim bertanya, kau yang melaporkan ini bukan? Ada catatan orang bernama Sung Suho. Apa kau mengenalnya? Di mana dia sekarang? Lim menjawab, dia adalah muridku, tapi dia tidak. Kami kabur dari dungeon itu dan aku mengevakuasinya ke tempat yang aman. Sejujurnya sebagai hunter rank E, tidak banyak yang bisa kulakukan selain minta bantuan pada asosiasi hunter. Mendengar itu, hunter tersebut kemudian memegang pundak Lim. Kerja bagus, kau telah membuat keputusan terbaik sebagai hunter rank E. Hunter itu kemudian teriak pada yang lain, kalau begitu cari ke sisi lain untuk mencari petunjuk. Lim dalam hatinya bilang, menyelamatkan hunter yang masih hidup. Dilihat dari situasinya, ini pasti perbuatan Suho. Aku tidak tahu kenapa Suho menyembunyikan ranknya, tapi aku yakin niatnya tidak jahat. Sepertinya aku harus menunggu sampai Suho memberitahukannya kepada aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.